Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, kurang semangat sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum belajar, agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah, silakan berdoa dulu. Tolong dicek dulu kerapihannya. Lihat temannya sudah rapi belum? Bajunya kalau belum dimasukkan dulu. Selanjutnya Bapak mau melakukan absensi. Nanti yang namanya dipanggil jawab dengan nama hewan. Nama hewannya jangan yang bercanda ya. Ahmad Jet Al-Mubarak, Dikri, Ajril. Pelajaran hari ini agar makin semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Pembelajaran hari ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, coba Ahmad J, bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Dengan mengamalkan setiap sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, contohnya sila ke-1, saling taat beribadah. Nah, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya biasanya Pancasila dibacakan setiap kapan? Setiap upacara. Nah, tujuannya apa? Untuk menghibur penonton, untuk menghafal lagu kebangsaan, untuk mengingat dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, atau untuk berlatih berbicara di depan umum. Untuk mengingat. Nah, jawabannya C ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mensyukuri kedudukan dan fungsi dan arti penting Pancasila. Kemudian menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Lalu mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, utamanya yang Bapak harapkan setelah pembelajaran hari ini itu kalian bisa menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar makin semangat, kita ice breaking dulu. Nah, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pria jika, yang perempuan maka. Tulis di buku. Jadi yang pria. Kalau dibagi 2, coba dibagi 2. Berarti ada yang perempuan, ada yang jika. Ini kan laki-lakinya berapa? Yang berdua next ini sama itu kelompok jika. Tulis. Bapak beri waktu 5 detik. Jadi begini contohnya. Nanti Bapak bertanya misalkan ke Sophie kan tim maka ya. Kemudian di sini misalkan Padil menulis jika saya presiden. Kemudian nanti Bapak tanya misalkan Sophie, sama Sophie tulisnya maka saya bebas ya imajinasi kalian. Maka saya misalkan tidur atau maka saya jungkir balik. Boleh. Mengerti? Cukup dipahami? Ya. Bapak beri waktu yang laki-laki apa? Tim apa? Tim jika. Itu yang 2 tim jika. Nah, ini sisanya tim maka. Maka saya titik-titik. Itu yang tim jika. Jika saya titik-titik. 5 detik. Cepat 5 detik. 1 2 3 4. Bebas ya imajinasinya. Jika saya Ultraman misalkan. Sudah? Misalkan jika saya harimau, maka saya sakit gigi, boleh. Sudah? Sudah. Coba yang pertama. Jika saya menjadi tentara. Coba ini Sophie jawabannya apa? Maka saya akan makan. Maka saya akan makan. Lanjut. Jika saya menjadi pemain sepak bola, jawabannya Maka saya akan berlari. maka saya. Oh, ini mah nyambung ya. Coba yang ketiga. Jika saya menjadi pemain voli, coba Alisa jawabannya. Maka saya senang. Lanjut. Jika saya menjadi Ultraman, maka saya akan sembuh. Padil. Jika saya menjadi Batman, jawabannya Maka saya ingin cerita. Maka saya ingin cerita. Oh, jadi Ultraman-nya pendongeng. Lanjut. Jika saya menjadi Superman, jika saya Superman, maka saya akan menjadi pramugari. Wah, bagus. Yaudah. Jika saya menjadi bos, maka lanjut. Jika saya terbang, maka saya lanjut. Sudah. Sekarang tolong diobservasi video tentang
kedudukan dan fungsi Pancasila. Nanti diperhatikan ya. Dan dicatat yang pentingnya, nanti Bapak tanya. Nah, setelah melihat tayangan tentang sejarah lahirnya Pancasila, kemudian jadi pada rancangan apa yang paling mencolok, yang berubah? Kalau di rancangan kan ada yang namanya berdasarkan syariat Islam. Kemudian pada yang disahkannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kapan Pancasila ditetapkan? Kan kalau itu mah perumusannya. Kalau yang betul itu 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Apa itu PPKI? Panitia apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada apa? Pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Ada alinea keempat, ada kata-kata yang berbunyi negara Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 berakibat masyarakat dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dituliskan selanjutnya. Kapan istilah Pancasila dikenal? Nah, ternyata istilah Pancasila itu bukan baru, tapi sudah sejak zaman Majapahit. Kalau dulu bentuk bukunya, kalau sekarang kan kita menulis di kertas biasa ya, tipis, gampang bawanya. Kalau dulu ditulisnya itu ada yang di kulit hewan, ada yang di batu, ada yang di bambu, ada yang di kayu. Kalau zaman sekarang misalkan bayangkan bawa bukunya pakai batu. Jadi ke sekolah bawa buku pakai batu, ya. Nanti jadi apa? Jadi Superman. Lanjut. Ya, ada dalam 2 kitab. Jadi Pancasila itu disebutkan dalam 2 kitab. Yang pertama Kitab Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca. Kemudian yang satu lagi Kitab Kakawi Sutasoma yang dibuat oleh Pu Tantula. Nah, naskah yang dibuat oleh leluhur kita itu masih ada, disimpannya di Perpustakaan Nasional dalam kotak kayu bernomor 000. Lanjut. Kalau dulu disebutnya Pancasila Kromo. Pancasila Kromo itu ada 5, sama kan Panca 5 sila, 5 sila. Yang pertama tidak boleh melakukan kekerasan. Kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berlaku bohong. Yang kelima tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Jadi istilah Pancasila itu seperti pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kan terbayang kalau semuanya dilanggar, misalkan
boleh melakukan kekerasan, boleh mencuri, boleh berjiwa dengki, boleh berbohong, boleh minum minuman keras. Bagaimana jadinya masyarakat kita? Pasti hancur, kacau balau. Misalkan kerjaannya mencuri, saling berbohong. Jadi analoginya begini, gedung bercakar langit misalkan, atau pohon yang tinggi besar, kenapa bisa tidak mudah tertiup angin? Karena akarnya, misalkan akarnya kuat. Kalau gedung, bahan dasarnya pondasinya. Kalau gedung karena pondasinya. Kalau kita bikin rumah juga, mau bikin rumah 2 tingkat, 3 tingkat, harus pakai pondasi yang kuat. Kalau tidak, bagaimana? Pasti roboh. Nah, begitu juga suatu negara agar dapat bertahan kokoh harus mempunyai dasar negara yang kuat. Harus dimulai dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di lingkungan sekolah, contohnya apa? Menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian apa? Selanjutnya dibagi kelompok, tiap orang 4 orang mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan. Nanti LKPD-nya dipresentasikan. Setelah itu sisanya kuis sebentar ya.
Sila kedua. Di sini lemparnya aja dulu. Sila kedua, silakan. Pengamalan Pancasila sila kedua di sekolah. Sekolah apa? Sila kedua. Menghormati hak kepada mahasiswa, guru, dan serta tanpa diskriminasi. Menghormati sesama guru tanpa semahasiswa dan guru tanpa diskriminasi. Sila kedua di masyarakat. Di masyarakat apa? Nah, di sini saja. Sila kedua, pengamalan Pancasila sila kedua di sekolah dan di masyarakat. Siapa yang baca? Kalau di masyarakat, menghargai anak sesama warga seperti yang berbicara, menghargai dan kalau pribadi ada tidak? Itu yang disebut. membantu masyarakat yang sedang kesulitan, tidak saling mengejek, saling membantu. Sekali lagi, itu lempar dadunya. Oh jauh. Sila ke apa gambar banteng? Sila keempat. Sila keempat di sekolah. Ini adalah bersama masyarakat dalam memberikan dukungan, misalnya saat memberikan pengawasan atau dalam penyusunan rencana tindakan. Kalau di masyarakat, mengikuti musyawarah, melakukan kelengkapan dan cek atau RW untuk membahas masalah-masalah terkait dan menerima keputusan yang sama dengan yang sama. nah berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang bicara? Nih, dadunya dilempar dulu. Ya. Sila ke-3. Nilai Pancasila sila ketiga di lingkungan sekolah. Kalau di masyarakat, selanjutnya lempar lagi sekali lagi. Sila kedua. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh di sekolah. Kalau di masyarakat, tidak membuli juga termasuk penerapan nilai Pancasila. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Nah, setelah mengerjakan LKPD dan tadi melihat pembahasan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, Bapak ingin menguji seberapa paham kalian tentang materi kita. Gunakan barcode-nya, nanti Bapak scan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi
kalau menjawabnya pakai barcode yang sudah Bapak berikan. Yang pertama, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan adalah perwujudan sila Pancasila ke angkat scan-nya. Awas terbalik. Angkat jawaban. Ini dia kasih. Nah, jawabannya Persatuan Indonesia. Lanjut. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai jawabannya dasar negara. Jawabannya sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kebanyakan kalian menjawabnya cukup benar ya. Selanjutnya, apa kesimpulan setelah melakukan pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi Pancasila? Kesimpulannya apa? Coba yang keras. Kesimpulannya bisa menjadi warga negara yang baik. Kemudian Membangun karakter pribadi. membangun karakter pribadi. Lalu pedoman berperilaku. Lanjut. Keempat, Meningkatkan rasa nasionalisme. yang kelima, Menghindari konflik sosial. yang keenam. Melibatkan kesadaran hukum dan keadilan. Nah, utamanya bagaimana? Jadi sila Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sudah akhir dari pembelajaran. Bapak ada pantun. Jalan-jalan ke taman bunga. Tak lupa beli minuman segar. Terima kasih sudah belajar semua. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Kenapa harus kalau sebelum dan sesudah belajar kenapa harus berdoa? Agar bermanfaat ilmunya. Silakan. Ahmad Jet, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.